Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kali ini saya ingin membahas tentang mutiara hikmah atau untayan kata-kata indah dalam ayat Al-Quran. Saya sangat termotivasi sekali karena akhir-akhir ini begitu banyak pesan-pesan atau kesan-kesan yang saya terima, yaitu begitu banyaknya tentang seseorang yang berkeluh kesah, baik secara langsung ataupun jika kita amati di beberapa sosial media, seolah-olah isinya semuanya tentang keluh kesah. Atas dasar ini semua, maka saya sangat termotivasi, dan berikut saya akan sampaikan beberapa mutiara indah, yaitu suatu hikmah dalam kehidupan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Sebab jika kita amati tentang suatu untayan mutiara ataupun suatu motivasi, baik dimanapun, di dunia manapun dan siapapun, jika kita telusuri secara mata rantai, ujung-ujungnya mereka itu tidak lepas daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran ini adalah suatu kabar atau informasi, yaitu sebagai petunjuk jalan atau penerang kehidupan semenjak kehidupan ini dimulai sampai penutupan kehidupan ini atau berakhirnya kehidupan. Siapapun motivatornya, baik dari sisi keilmuan manapun, ujung-ujungnya dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah penggabungan dari semua kitab-kitab terdahulu. Makanya dari sini kita itu jangan pernah berpaling dari Al-Quran. Kita itu hanya perlu memahami dan mengerti akan esensi makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Berikut akan saya sampaikan beberapa untayan kata mutiara dari ayat Al-Kautsar, yang mana jika kita itu renungkan dan resapi dengan penuh penghayatan, maka banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita terapkan dalam problematika kehidupan ini. Namun kali ini yang saya bahas adalah bukan berupa tafsir, namun ini hanyalah sebatas i'tibar, yaitu suatu makna renungan diri, juga sebagai solusi untuk menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lafaz inna ini jika kita pahami, itu adalah suatu kabar gembira, suatu informasi yang Allah sampaikan kepada semua makhluk hidup, bahwa Allah tegaskan inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, begitu banyaknya makhluk hidup, terutama manusia, itu diberikan kenikmatan-kenikmatan, keberlimpahan, suatu anugerah yang banyak. Contohnya, kita bernapas itu gratis, kita memiliki organ tubuh yang sempurna, tangan yang bergerak, kaki yang bisa melangkah, mata yang indah yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan semua organ tubuh yang semuanya bisa kita aplikasikan dengan gratis. Apakah ini bukan merupakan suatu anugerah, kenikmatan yang banyak Allah berikan? Lalu selanjutnya Allah berikan kepada kamu, yaitu berupa rizki yang banyak. Kamu bisa membeli sesuatu, kamu memiliki rumah yang mewah, kamu bisa makan yang enak-enak, dan lain sebagainya. Jika kamu mau merenungkan ini sejenak saja, apakah kamu itu tidak bersyukur? Coba kamu lihat di bawah atau di sekeliling kamu, mungkin ada yang tidak
seperti diri. Namun di sisi lain, kenapa ya kok masih banyak seseorang itu lebih keras mensuarakan keluh kesahnya, galau, merana? Kok bisa gitu? Jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, ini kan sebenarnya tidak nyambung dengan informasi dan kabar dari Allah. Kata Allah, inna a'toina kal kausar. Ini adalah kabar baik yang Allah sampaikan berupa kenikmatan anugerah yang banyak untuk manusia. Tapi manusianya itu kok pada ngeluh, pada galau dan merana. Ini kan gak nyambung. Jika kamu itu terus-menerus dalam kehidupan ini memelihara prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah atau Sang Pencipta, itu sama saja kamu itu memperpanjang durasi hukuman, sehingga ya apa yang kamu anggap tidak baik itu akan menjadi sesuatu yang sangat pahit dalam kehidupanmu. Kalimatin thayyibatin, cobalah belajar untuk berkata atau berucap yang baik-baik. Al-barokah ziyadatil khair, karena kebaikan itu selalu berdampingan dengan barokah. Tanda-tanda suatu barokah adalah ziyadatil khair, yaitu selalu bertambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Lalu mutiara yang selanjutnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Secara garis besar bisa kita maknai ini berkaitan dengan hablum minallah juga hablum minannas, yaitu dua sistem yang harus kita sinkronisasikan agar selaras dengan kabar informasi yang Allah berikan. Fasholli li rabbika, kamu itu sholat 5 waktu sudah dikerjakan, membaca amalan-amalan, membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, wirid, dan amalan-amalan kebaikan, itu semua kamu lakukan. Jika semua itu sudah bisa kamu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan hablum minallah secara vertikal, maka selanjutnya adalah kamu harus bisa berkorban, yaitu berkorban kebaikan untuk sesama umat. Kebaikan kepada umat itu banyak contohnya, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, juga bisa berupa pikiran. Maka sesuaikanlah dengan kapasitas dirimu. Di manakah kamu itu bisa memberikan suatu manfaat, berkorban kebaikan untuk sesama umat. Karena Rasulullah sendiri itu memberikan patokan kepada hambanya, kepada umat, bahwa seseorang yang baik atau manusia yang terbaik adalah anfa'uhum linnas, seseorang yang bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada manusia lainnya. Jadi fasholli dan wanhar coba aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu sempurnakan hablum minallahnya dan juga sempurnakan hablum minannasnya, agar semua itu selaras, tersinkronisasi dengan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Dari sini, jika kamu itu sudah mengetahui tentang suatu informasi dan kabar dari Allah, yaitu berupa kenikmatan yang banyak, lalu kamu juga sudah menyempurnakan tentang hablum minallah dan hablum minannas, fasholli dan wanhar itu sudah tersinkronisasi, dan kamu juga sudah berkorban untuk sesama manusia, yaitu memberikan kemanfaatan, dan inasya, yaitu asal katanya dari syani'un. Ketika kamu itu sudah mengaplikasikannya itu semua, ternyata kok ada seseorang di antara sekelilingmu, orang-orang yang membencimu, mencaci maki,
mengumpat, menggibah, pokoknya sesuatu hal yang kelewat batas. Karena samiun ini adalah sesuatu yang kelewat batas, caci makiannya, mengumpat dan memaki. Maka cobalah kita rubah cara berpikirnya, yaitu biarkanlah caci makiannya itu berlalu dan kamu fokuskan saja dengan kebaikan-kebaikan, yaitu fasholli dan wanhar. Dengan begitu, ketika kamu itu sudah bisa mengabaikan tentang sami'un, yaitu sesuatu yang kelewatan batas, maka keburukan-keburukan dari orang lain yang ditunjukkan kepada dirimu, yaitu caci makian atau hinaan yang kelewat batas, maka kata Allah, wal abtar, kamu tinggal saksikan saja, dia itu akan hancur dengan sendirinya. Dia itu akan merasakan apa yang mereka perbuat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena abtar ini bisa kita simbolkan itu sebagai seperti per. Ketika per itu ditekan semakin keras, maka per itu akan memantul dengan kecepatan yang keras. Dan itu semua Allah sudah merancangnya. Itulah yang disebut dengan hukum alam, hukum yang pasti berlaku dan hukum yang pasti terjadi. Maka hikmahnya adalah kamu harus benar-benar bisa mengerti dan memahami esensi dari inna a'tainakal kausar, bahwa kamu itu harus benar-benar merasakan bahwa betapa banyaknya kenikmatan yang melimpah yang Allah anugerahkan kepada dirimu. Lalu fasholli li rabbika wanhar, maka di situ mari kita sama-sama sempurnakan suatu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga kita sempurnakan suatu hubungan dengan sesama manusia, yaitu berupa pengorbanan, yaitu suatu kemanfaatan yang baik kepada sesama umat manusia. Inna syani'aka huwal abtar. Dan ketika ada seseorang yang tidak menyukai dirimu, yang mencaci maki dengan kelewat batas, mengumpat dan merendahkan, maka biarkan saja, fokuslah dengan hal-hal kebaikan yang memberikan suatu kemanfaatan untuk dirimu. Karena abtar adalah wilayahnya Allah untuk memberikan suatu balasan, yaitu suatu hukum yang pasti terjadi kepada pelakunya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.